kata Berina, apapun yang kita kerjakan dengan hati itu pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk kita dan untuk orang lain. Halo, balik lagi bareng saya David. Dan saya Iyas. Selamat mendengarkan Podcast Lepas Jam Kerja. Akhirnya kita bikin episode Kedua 212. Wow. Baik-baik dicekal. Kita ini belum jadi siapa-siapa loh. Wow, 212. Jadi sebenarnya tuh ceritanya tuh kita udah rekam episode 2 sebelumnya. Cuman karena pas mau dipublish ternyata ada kesalahan teknis di audio. Jadi akhirnya kita ulang lagi semua. Jadi kita reschedule. Iya. Terus mengulang semuanya dari awal untuk kalian. Mumpung masih belum ada yang dengerin sih ya. Jadi kayaknya nggak ada yang perhatiin juga sih timeline kita ini podcast upload apa enggak, kayak bodo amat sih. Jadi nggak ada tuntutan untuk selalu update tepat waktu gitu. Bener. Yang penting ngasih kualitasnya aja dulu yang bagus. Iya, kualitas bagus kayak. Kualitasnya memang bagus aja. Berhubungan dengan kualitas yang bagus, jadi padahal standar. Bagus apa enggak kan itu? Ya itu kan masalah relatif. Perspektifnya. Okay. Ya kalau selera kalian bagus pasti bakal menilai podcast kita bagus sih. Tuh, amin. Itu doakan ya. Doa dan nyinyiran. Oke. Di episode 2.2 ini sebenarnya kita ngomongin apa sih kemarin? Kita kemarin itu sebenarnya ingin membicarakan soal hal yang lagi tren, yang semua orang itu sedang merasakan. Bukan semua orang sih ya, beberapa teman kita sedang merasakan. Sebenarnya semua orang ada yang lagi merasakan, yes. Ada yang belum merasakan, yes. Dan ada yang sudah pernah merasakan. Dan ada yang sedang merasakan biasa-biasa aja. Dan itu pun masih kebagi lagi, ada yang peka sama perasaan itu. Ada yang bodo amat. Ada yang bodo amat. Ada yang sampai depresi. Iya. Apakah itu? Deng. Aduh, jagokan. Ya, jawabannya adalah quarter life crisis. Harus gitu. Crisis. Yes, crisis. Atau bisa disingkat dengan QLC biar lebih singkat dan simpel. Quarter Life Lawyer Club. Bukan ya? Allah. Quarter Lingeri Club. Asik. Apa lagi itu? Oke, fokus. Jadi apa sih quarter life crisis itu? QLC ini apa sih? QLC. Ini siapa ini? Kamu nanya, aku jawab. Iya. Oke. Aku bakal ngejawab sesuai dengan perspektif sendiri sama secara teoritis. Sip. Oke, teoritis. Mantan anak psikologi yang gak lulus. Jadi kalau menurut pendapat pribadi, QLC ini satu fase normal, wajar, manusiawi yang dirasakan sama manusia dari rentang usia 20-an awal sampai 20-an akhir. Oke. Ini normal ya tadi ya. Normal dan wajar dan manusiawi. Oke. Terus kalau semisal secara teoritis, quarter life crisis ini pertama kali dikenalkan sama Alexandra Robbins dan temannya Abby Wilner. Alexandra Robbins yang jualan es krim. Udah mau bilang gak usah ngejokes receh. Oke. Jadi kedua orang ini mereka itu dulu melakukan penelitian, observasi, eksperimen
ke anak-anak muda di Amerika. Nah, terus mereka ini dari hasil eksperimen itu akhirnya ngasih julukan ke anak-anak muda ini sebagai sebutan 20 something. 20 something yang juga diartikan sebagai individu yang baru saja meninggalkan kenyamanan hidup sebagai seorang remaja dan mulai memasuki real life dengan banyak tuntutan seperti menikah, bekerja, dan lain-lainnya gitu. Jadi ini tuh kayak masa transisi ya. Kalau masa remaja itu transisi juga kan, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kalau quarter life crisis ini anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa. Remaja ke dewasa. Jadi kan kalau tadi kita ngeliat usianya awal 20-an sampai akhir 20-an itu sebenarnya kayak rentang perkembangannya itu di dewasa awal gitu. Jadi mereka tuh kayak kaget gitu loh. Menerima tanggung jawab yang sebegitu besarnya dalam kehidupan. Ternyata orang hidup harus bayar pajak gitu. Wah, iya benar. Wow, ternyata gajian itu cuma 1 detik. Detik selanjutnya raib. Ibu kenapa jadi curhat ya? Karena ya begitulah. Ya, begitulah kehidupan orang dewasa. Ya, balik lagi ya. Jadi nyambung lagi yang serius tadi. Jadi Mbak Robbins sama Mbak Wilner tadi itu juga mengartikan kalau fase ini tuh menunjukkan ketidakstabilan yang memuncak atas perubahan gitu kan. Jadi yang ngalamin tuh terus ngerasa panik, kaget karena perubahan itu tadi ya. Iya. Dari yang biasanya ya udah sekolah aja, nggak mikirin uang sekolahnya, nggak mikirin bayar pajak, nggak mikirin bayar listrik, tiba-tiba iya benar. Terus mikirin semuanya bayar sendiri, makan tuh cari makan sendiri. Terus di situ mereka merasa nggak berdaya gitu kan. Nah, tetapi kalau menurut teori sih ini mereka munculnya tuh quarter life crisis itu dari usia 18 ke 29. Jadi awal lulus mau kuliah gitu-gitu ya. Iya. Kan kadang ada tuh beberapa orang tua yang wajib menyekolahkan anak tuh sampai 12 tahun ajaran gitu kan, sampai lulus SMA aja. Jadi setelah lulus kuliah ya terserah, setelah lulus sekolah ya terserah lu mau kuliah kek, lu mau enggak kek, ya terserah lu. Kalau mau kuliah ya nyari beasiswa, ya nyari kerjaan sendiri gitu. Tapi ada juga yang disuruh sama orang tuanya kuliah. Gitu. Nah, bedanya mungkin kalau dari dua kondisi itu kan, kalau yang pertama mungkin dia stresnya karena semuanya tanggungan dia yang bayar gitu kan, biaya hidup, biaya tinggal, biaya pendidikan gitu. Ya kagetnya, kejangnya tuh di masalah duit. Kalau yang kedua itu masalah pilihan hidup, lebih tepatnya pilihan jurusan. Sekolah dari kita PAUD, kalau yang sekarang PAUD sampai SMA kan cuma ngikutin aja. Itu udah disediain semua ya. Ya lu belajar ini, itu kan istilahnya. Ini kalau kuliah kan kita mesti pilih dari segitu banyak jurusan. Jurusan harus milih. Itu juga harus benar-benar dilihat emang beneran minat dan bakat itu ada di situ atau cuman ikut-ikutan teman. Iya, benar sekali. Passionnya emang di situ atau cuman terpengaruh omongan orang tua karena disuruh orang tua. Iya. Passion. Atau ternyata cuman makan sama brosur. Iya, kemakan sama brosur sih ya. BSI aja gitu. Langsung wah, berarti BSI ini yang paling baik gitu. Ini Pas masuk loh. Bapak markomnya BSI apa gimana sih sebenarnya? Oke, terus? Jadi pengertian QLC itu kayak gitu tadi ya? Iya, itu pengertiannya. Pengertian secara teoritis dan dari pendapat pribadi dari seorang mantan mahasiswa psikologi. Harus sangat dimention itu karena itu sangat berhubungan dengan domain saya. Terus nih, habis kita udah tahu QLC itu apa, jadi kelanjutannya apa sih penyebab dari QLC itu? QLC zaman sekarang ya? Iya.
Ya zaman sekarang dong, masa zaman Mojopahit ini kejauhan. Nah, masalahnya kan manusia dulu sama manusia sekarang sama-sama manusia. Iya. Zaman Majapahit ada quarter life crisis nggak? Raden Wijaya pasti mengalami quarter life crisis juga, cuman kita nggak tahu gimana mereka menghadapinya dulu. Aduh. Iya sih. Kalau zaman sekarang penyebabnya kira-kira apa tuh? Kalau zaman sekarang mungkin penyebabnya itu quarter life crisis, life, hidup. Penyebabnya ya hidup. Waduh. Kenapa aku lama-lama jadi kayak Uus? Jadi apa ya? Kalau dari hasil baca-baca gitu ya, hasil baca-baca dan hasil ngeliat-ngeliat, pengalaman teman-teman, terus dari yang pernah dulu juga dirasakan gitu kan. Quarter life crisis itu kalau zaman sekarang ya makin gencar banget nggak sih? Kan akhir-akhir ini kita ngedengar quarter life crisis gitu kan. Padahal zaman dulu kan kita biasa-biasa aja tuh, nggak ada yang namanya quarter life crisis gitu. Mungkin penyebabnya karena zaman dulu nggak ada media sosial juga kali ya. Nah benar. Jadi salah satu trigger utama kalau menurut saya itu ya modernisasi itu, media sosial, ya teknologi gitu. Apa-apa sekarang di-share. Makan enak di-share, liburan di-share, ke naik pesawat first class di-share, terus apalagi naik gaji di-share. Link Vina Garut di-share. Loh, mau dong linknya loh. Vina Garut. Jadi ke Vina Garut kampret. Saat. Ini nggak termasuk link via Garut ya. Jadi lebih. Kenapa jadi Vina Garut? Tolong ya Bapak dijaga kekampretannya. Iya, jadi ya itu karena apa-apa di-share gitu kan. Terus ini ada individu yang sedang ada di masa transisi tadi itu. Terus ketika ngelihat teman sebayanya gitu yang sama-sama baru berusia 21 atau 20 gitu. Dia langsung wah kenapa temanku enak-enak hidupnya gitu. Iya, pasti bakal ngeliat kok dia enak banget sih, kayaknya hidup nggak pakai mikir, kok hidup happy aja, kok makan enak terus, kok ngopi terus, kok ngafe terus, ya terusin aja terus gitu. Dia nggak tahu bahwa temennya itu juga utangnya banyak. Iya, itu benar loh ya. Jadi kemarin lo gosip. Tapi emang banyak sih kasus-kasus kayak gitu kan, mereka entah selebgram atau apa gitu, mereka banyak jalan-jalan, banyak nge-share ini itu, nggak taunya duit tangan. Waduh. Jadi gini ya teman-teman yang sekarang ada di usia-usia awal, yang baru-baru kerja, yang ngerasa duitnya kurang terus ngelihat teman-temannya kok banyak duit. Percayalah, mau gaji berapapun teman-teman kalian itu juga punya utang. Percaya deh. Iya. Karena semakin tinggi pendapatan manusia, maka semakin tinggi kebutuhan, maka semakin tinggi pula utangnya. Iya. Level kebutuhannya juga akan meningkat. Iya lah. Istilahnya gini aja, kita gaji misal kayak 2 digit nih. Masa iya baju gini-gini aja? Masa iya makannya gini-gini aja? Kan gak mungkin. Pasti ada, misalnya dari gaji 2 juta ke gaji 5 juta, itu pasti ada situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka berubah. Dan perubahan itu membutuhkan biaya juga gitu. Misalnya digaji 2 juta, di waktu mereka kerja digaji 2 juta, mungkin cuman misalnya desainer grafis gitu, mungkin dia cuman yang bagian di belakang layar, asal terima brief terus dikasih lagi ke AE-nya ke klien. Jadi cuman di dapur doang gitu. Gajinya cuman 2 juta. Nggak ikut ngapa-ngapain, tapi begitu dia dapat tanggung jawab lebih, misalnya punya orderan sendiri atau apa, dia bisa dapat 5 juta, pasti dia punya kebutuhan lebih juga, misalnya baju bagus buat ketemu klien. Iya benar, jadi ya berbanding lurus dengan kebutuhan juga gitu. Gadget yang mesti lebih memadai buat ketemu klien, lebih kompatibel. Ya gitu-gitulah. Tapi sialnya
dengan gaji naik, kebutuhan naik, dan itu mereka kepengen nge-share di tempat lain ada orang yang lagi ngalamin QLC tadi, secara nggak langsung mereka mengkomparasikan kehidupan mereka dengan si orang yang baru naik ini tadi. Mereka sebaya nih posisinya, terus ngelihat, duh, dia seangkatan gue kok dia udah bisa kayak gini ya gitu. Padahal dia juga untuk mencapai hal itu dia tuh ya ribet juga, butuh usaha, butuh biaya. Nah itu efek negatif sih ya. Jadi kita sebagai user media sosial apapun itu, ketika ngeliat postingan orang, yang dilihat itu ya achievementnya aja gitu, tanpa kita tuh mau mikirin di balik achievementnya itu orang-orang ada proses tuh juga gitu. Iya, proses gitu. Orang-orang tuh nggak pernah ngebandingin proses, mereka selalu membandingkan achievement gitu. Itu yang jadi trigger utama QLC di sekarang ini kayak gitu. Jadi selain karena kebutuhan hidup mereka, selain keadaan yang membuat mereka harus menanggung beban yang bertambah, terus mereka melihat achievement orang lain yang dirasa lebih tinggi daripada dia, jadi dia tuh merasa kayak makin panik gitu loh, ya kan? Kayak, ini gue mesti gimana nih gitu, makin bingung gitu. Kok temen gue udah gini, gue masih gini gitu. Terus jadi kayak ujungnya kayak nanti ada kayak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, terus jadi benci sama temennya yang ternyata yang lebih sukses itu. Padahal temennya yang sukses itu juga lagi nggak kalah depresi karena hal lain. Bener kan kalau kayak gitu. Intinya gini aja, kalau kita ngelihat postingan buku nih di Instagram gitu ya, wah bagus gitu, oh kok punya gue nggak lebih bagus sih daripada dia, kok dia bagus banget. Percayalah, di belakang foto-foto bagus atau nggak bagus itu sama-sama ada prosesnya bro, gitu loh. Tapi mengkomparasikan diri sama teman di media sosial cuman salah satu penyebab ya. Salah satu penyebab. Contoh lainnya apa tuh? Ada nggak? Apa tuh? Contoh lain penyebab QLC ada nggak? Paling ya kalau dilihat-lihat, orang-orang itu selain mengkomparasikan diri dia dengan diri orang lain itu ya, mereka mempertanyakan tujuan hidup. Biasanya orang-orang yang kayak merasa tiba-tiba kosong di fase-fase itu tuh kayak mereka mempertanyakan lagi gitu, tujuan hidup gue udah bener gak sih gitu. Masa iya gue hidup kayak gini-gini aja gitu kan. Jadi berkaitan sama fungsi gitu ya? Iya, kayak berkaitan sama fungsi sosial gitu. Masa iya gue jadi manusia cuman gini-gini aja, kok gak bermanfaat banget sih. Jadi kalau kalian misalnya ketika SMA, yang baru lulus SMA atau baru masuk kuliah atau lagi kuliah tiba-tiba jadi aktivis terus kalian merasa tiba, ternyata ada yang salah dengan dunia ini. Terus kepikiran, apa sih peranku di dunia ini kayak gitu-gitu, ya itu wajar aja gitu. Ya wajar sih, ya manusia. Termasuk quarter life crisis juga kan? Ya enggak juga sih ya. Ya kalau semisal kita mempertanyakan semua hal terus kita masuk, wah ini quarter life crisis-nya, enggak gitu juga sih. Oh enggak ya? Gitu. Enggak ya, gimana namanya hidup ya pasti ada masalah lah ya gitu. Mau lu nanti tua kek, udah mapan kek, ya pasti bakal ada masalah gitu. Jangan kok ketika kita ngeliat apa-apa, waduh gue lagi QLC nih, waduh gue lagi QLC nih. Iya. Jangan gitu. Terus jadinya penyebab selain media sosial tadi apa dong? Ya itu kayak kekosongan, ya gini, apa ya, manusia tuh kadang kayak, ya kan fluktuatif ya, selain di range usia yang segitu gitu, mereka mempertanyakan lagi fungsi sosial mereka di lingkungan tuh udah cukup apa belum gitu. Terus, nah dari tadi kan kita nyingungnya cuman biaya hidup, duit, gaji gitu ya. Itu berarti identik sama orang-orang dengan ekonomi rendah gitu. Terus nanti ada pertanyaan, terus berarti orang-orang yang tajir nggak ngalamin quarter life crisis dong? Loh, jangan salah gitu loh. Kan tadi di awal dibilang kalau quarter life crisis ini kan sesuatu yang sangat normal yang dirasakan sama semua orang gitu kan. Ya jadi mau status sosial apapun itu, gimana sih? Bener gak sih kalimatnya? Iya. Jadi status sosial itu mau ada di tingkat manapun, quarter life crisis ya quarter life crisis aja gitu. Jadi orang yang kaya kayak, orang yang udah sukses kayak, itu pasti juga mengalami quarter life crisis, tapi mungkin porsinya berbeda gitu loh. Ketika orang yang dengan finansial rendah, mereka mikir
duit gue kayaknya nggak cukup, terus merasa terhimpit, panik, nggak mampu buat menuhin kebutuhannya gitu buat usia yang dewasa awal. Tapi ketika orang dengan status sosial yang tinggi, dengan gaji yang cukup gitu, terus mereka tiba-tiba merasa kosong nih, feeling emptiness gitu loh. Udah bener belum tujuan hidup gue kayak gini? Udah bener belum karir gue gitu kan? Iya nggak sih, ini adalah hal yang selama ini gue inginkan, gue impikan kayak gitu loh. Lebih ke kalau soal passion gitu ya. Soal tujuan hidup ya sebenarnya. Kalau kita tahu tujuan hidup kita ya kita tak ada tracknya lah gitu loh sebenarnya tuh. Kalau passion ya kataku apa sih passion tuh? Fashion itu ya tren baju-baju. Fashion. Fashion tuh yang kalau kita mau main film 1, 2, 3 Action dong kakak. Aduh Bambang katrok emang. Terus apa nih? Kalau menurut kamu sendiri apa sih quarter life crisis gitu? Pernah gak sih kamu ada di fase itu? Harusnya sih pernah ya. Ya bapak manusia hidup ya. Harusnya sih pernah ya. Soalnya sejauh yang saya cek terakhir sih, saya manusia hidup. Terus apa lagi? Ya pernah gak ketika lagi ada di fase itu tuh, pernah apa dong. gitu? Momennya ya sama sih, habis lulus langsung kerja. Kaget harus ya kan? Memikirkan beban keluarga. Maaf ya, keluarga bukan beban. bukan beban maksudnya ya gitulah. Di fase itu sih mulai awal kerja, milih kerjaan, apakah kerjaan ini cocok dan lain-lain. Kalau kamu sendiri pernah? Kalau ngomongin quarter life crisis nih kayak dari tadi kayak hidup susah gitu. Maksudnya saya lahir udah emang susah gitu, jadi ya udahlah ya. Enggak sih, ada satu fase ketika waktu itu tuh usia 25-an gitu, 26 gitu. Ketika ditinggal bapak gitu kan. Beliau meninggal gitu. Jadi spirit hidupnya tuh kayak berkurang gitu loh. Jadi ya gimana sih gitu. Kayak ya ketika kita istilahnya kayak kita kendaraan gitu, bahan bakar kita ada yang habis gitu kan. Jadi ya jalannya semangatnya dari bapak ya. Iya, salah satu motivasi terbesar hidup saya itu ada di bapak gitu. Jadi dia kan salah satu role model gitu. Ya walaupun beliau nggak sempurna gitu ya. Kayak kehilangan pegangan itu. Iya, kayak kehilangan pegangan gitu. Jadi di situ tuh kayak ya berarti dari sini gue mesti kayak berdiri sendiri dong gitu. Ya. Galau, bimbang gitu. Kayak ya hilang pegangan gimana sih gitu. Terus ketika kamu ada di fase-fase itu, yang kamu lakuin itu apa? Maksudnya tadi kan berurusan dengan beban-beban hidup yang kayaknya berat gitu. Kalau aku dulu tuh mikirnya kalau emang ada masalah berarti kan ada yang salah gitu. Mas ya masalah nah laki ya. Berarti kalau cewek mbak salah. Aduh norak. Kalau ibu-ibu usaha lah. Aduh. Oke, gimana? Jabar. Gimana tuh? Kan ada yang salah ya, berarti ada yang harus diperbaiki. Oke. Kalau aku sih biasanya ya bikin semacam mind map aja gitu. Mind map itu apa ya? Mapping? Iya, mapping ini. Semua yang ada di kepala itu kalau dikeluarin, ditulis gitu. Bukan kepalanya dibedah terus dikeluarin ya enggak dong ya. Kampret. Ya itu ditulis. Jadi kan kalau udah ditulis semua kan paling yuk kita bisa tahu yang salah itu di mana gitu. Ketika udah tahu yang salah di mana, berarti kan ada tahu juga bagian mana yang harus diubah. Jadi bisa bikin rencananya gimana, strateginya gimana buat ngubahnya gitu-gitu. Kayak do and dance gitu ya. Tadi kan ini ya, kita tadi
ada teori-teori gitu. Ada nggak sih kalau dari ahlinya gitu? Apa tuh? Buat mengenal fase-fase di quarter life crisis gitu loh. Kalau dari jurnal yang kita download, Asik, ngomongnya jurnal, udah kayak anak mahasiswa aja lu. Kita bikin podcast kayak gini aja nyarinya jurnal. Kita nggak mau dari website apal-apal. Oke, dengarkan itu saudara. Apalagi dari apa namanya, berita kenyot.com atau apa itu. Nggak ada, kita dari jurnal. 5 fase dalam quarter life crisis. Nomor 4 akan buatmu terkejut. Wow. Kita nggak dari artikel-artikel lain today. Loh, kok disebutin? Astagfirullahaladzim. Kita dari jurnal, benar-benar dari jurnal penelitian. Buat kalian apa sih yang enggak gitu. Nama jurnalnya beritakenyot.com. Loh, balik lagi berita kenyot. Nora. Kalau di jurnal sih ini ya lebih ke apa ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri utama. Ciri-cirinya itu ada 5. Ciri-ciri apa tuh? Identity exploration. Jadi yang pertama itu identity exploration. Individu pada tahap ini dia lagi rajin-rajinnya buat mencoba segala hal gitu, nyari pengalaman-pengalaman baru, pengen ngerasain ciu gimana sih rasanya, cobain. Kenapa Bapak tidak memberikan contoh yang positif? Kayak ketika anak udah mulai bisa mengenal dunia luar gitu, gimana sih kalau gabung sama komunitas klub buku? Iya, klub buku. Apa itu? Komunitas mancing mania. Mantap. Atau komunitas Lego apa sih? Penasaran, pengen nyobain. Iya, coba-coba semuanya gitu. Motor, klub motor. Jadi Dilan. Jadi Dilan piye? Bapak ada sentimen sendiri ya sama dia Dilan tuh. Hasil yang didapatkan pada umumnya individu itu ngerasa bingung dan memperoleh penolakan dari lingkungan. Jadi pengen, ya kayak itu tadi, pengen nyobain ciu, pengen nyobain, kan otomatis dilarang dong sama emaknya. Oke. Bu, pengen dong nyobain ciu. Langsung coret dari kakak. Terus? Ya, itu kan dia, aku kok nyobain ini nggak boleh, nyobain ini nggak boleh, dia akhirnya tertekan gitu. Oke, terus? Itu penyebab, ciri-ciri utamanya biasanya kayak gitu. Yang kedua, instability. Ini tadi ya ketidakstabilan, kan tadi udah di gimana itu sama ya. Beberapa di antara individu memasuki masa perkuliahan namun ternyata menyadari bahwa mereka menekuni bidang salah. Salah jurusan. Udah sampai semester 5 nih, belum salah tahu. Jurusan. Gue kuliah ini buat apaan, Pak? Aku salah jurusan gitu. Itu gimana coba? Udah mau lulus malah salah jurusan. Kalau kamu ada di kondisi itu, mending kamu mau keluar dengan bilang ke orang tua, dengan ya pasti mereka bakalan kecewa. Nggak jadi wisuda dari tahun ini atau apa gitu. Terus? Atau kamu mau lebih milih buat lanjutin? Udah lanjutin aja sampai kelar gitu, sampai finish. Kalau buat saya pribadi sih nggak ada yang namanya salah jurusan. Terus? Jadi ya kalau emang merasa salah ya lanjutin aja. Udah kepalang basah ya berenang aja gitu loh. Gini loh, kita melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang benar, itu tuh bagian dari proses. Ya nikmati aja prosesnya gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, ya untuk mengetahui bahwa kita ada di track yang benar tuh kita harus tahu kalau kita tuh ada di track yang salah dulu. Asik. Pesan moral. Ya, instability ini nggak cuman itu ya, nggak cuman masa perkuliahan salah jurusan tadi, tapi juga kalau di asmara itu udah jadian, udah mau tunangan gitu, taunya ngerasa kalau ada yang nggak cocok gitu. Iya, bisa jadi sih.
Tapi kok bisa udah mau nikah ada yang nggak cocok gitu? Ya namanya orang galau gimana? Ya tapi kadang-kadang itu ya, kalau kata orang-orang yang udah nikah tuh ketika mau nikah malah godaannya kayak gitu. Godaannya lebih besar sih. Ya? Iya. Bener gak sih? Apa mitos? Mungkin. Ternyata calon istriku melarang main judi. Lebih baik tidak jadi gitu. Nggak gitu dong, nggak gitu. Enggak lah ya. Kami kalau di hubungan tuh lebih kayak ke itu gak sih? Gimana ya? Orang-orang yang ada di hubungan di toxic gitu bukan sih? Toxic relationship. Gitu. Jadi udah katanya udah cinta gitu, tapi sebenarnya di situ ada ketidaksesuaian, beda prinsip, beda visi misi, tapi tetap dijalanin gitu. Karena udah terlanjur. Sebenarnya kalau udah ngomongin toxic relationship gitu kan kita susah sih ya memutusin gitu. Maksudnya orang lain ngelihatnya ya udah kalau emang toxic putusin. Nggak segampang itu sih. Iya, nggak segampang itu gitu. Karena biasanya orang-orang yang udah ada di hubungan ini tuh kan merasa kalau gue putus emang masih ada orang yang bakal menerima gue gitu kan. Jadi ini ada kayak ketergantungan gitu di situ. Ketergantungan gitu loh. Itu juga termasuk instability tadi. Enggak sih sebenarnya. Oke, lanjut yang ketiga. Ciri-ciri ketiga. Apa tuh? Self-focus. Individu mulai membangun kompetensi untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari, menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai siapa diri mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidup, yang tadi ya, yang udah kamu singgung itu ya. Yang mana tuh? Yang berusaha itu, mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidup. Terus? Serta mulai membangun pondasi untuk masa dewasa mereka. Selain itu, dengan diperolehnya kebebasan yang lebih dibandingkan saat masih anak-anak, individu dituntut untuk selalu mampu mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, iya kan? Iya, tadi kayak kita singgung. Ketika kita merasa semua beban ada di pundak kita, tanggung jawabnya nambah, keputusan nambah gitu. Next, feeling in between. Individu merasakan tahap di mana ia tidak ingin lagi dianggap sebagai remaja, tapi namun merasa belum siap untuk masuk ke kelompok usia dewasa. Perasaan ini juga ditandai dengan belum adanya pendirian yang tetap mengenai kehidupan personal hingga karir yang dipilih. Jadi, dengan kata lain, masih pengangguran. Jadi feeling in between ini ya juga kayak instability gitu. Iya dong. Nggak mau dianggap anak kecil, tapi belum siap jadi orang gede gitu. Kaget. Enggak, misalnya kayak anak kuliah mau menyuarakan sesuatu, apaan sih lu masih anak kecil gituin, nggak terima. Tapi dia nggak mau juga bayar pajak sebagai seorang dewasa. Bayar pajak lagi sih. Pajak itu sangat salah satu kewajiban. Ya, beban manusia dewasa pajak. Tapi sebenarnya feeling in between ini apa ya? Ketidaksiapan individu untuk menghadapi masa perkembangan kalau mereka udah dewasa ini itu sebenarnya kayak didukung juga nggak sih sebenarnya secara nggak langsung sama keluarga, karena ketika kamu ada di posisi sebagai anak paling buntut gitu ya, mau usia kamu berapa aja, ketika ada di diskusi keluarga pasti kamu tetap bakal dianggap anak kecil. Iya sih. Dan itu menyebalkan. Kayaknya tergantung keluarganya juga ya. Iya sih. Kadang ada juga yang terlalu memanjakan, jadi mereka nggak bisa masuk ke fase dewasa. Jadi ya rasa buat tanggung jawab itu masih kurang gitu. Terus lanjut yang kelima, the age of possibilities. Apa itu? Panganan aku taunya the age of Ultron. Avenger. Aduh. Mereka melihat diri mereka memiliki banyak kemungkinan untuk menjadi sosok yang besar dan mampu bertransformasi. Segala kesempatan untuk berkembang sangat terbuka lebar.
bila dibandingkan dengan tahapan perkembangan lainnya. Seperti misalnya kesempatan untuk melanjutkan sekolah, meniti karir di bidang tertentu, hingga memulai hubungan yang baru. Jadi karena banyaknya harapan-harapan yang ada di otak mereka, jadi seseorang itu bisa merasakan, jadi bisa di tahap quarter life crisis. Banyaknya salah harapan. Satu terlalu banyak harapan. Dan realita tidak mendukung. Iya. Possibility harapan. Jadi mereka ingin punya bisnis. Misalnya mereka ingin jadi businessman. Mereka kalau di usia itu pengen jadi businessman, tapi ternyata jadi pebisnis kan nggak mudah. Okay. Itu modal waktu, modal uang, modal tenaga. Mereka nggak siap ngadepin itu, jadinya galau. Terus? Kayak gitu. Tapi apa ya? Ini masih berhubungan sama pandangan dia soal proses itu tadi juga. Dia berharap individu. Oh ya, yang tadi. Kalau kita ngomongin usia, rentang usia segitu kan belum matang ya secara emosional ya. Dia berharap menginginkan sesuatu. Terus dengan keyakinan kalau dia kalau dia berharap pasti akan terwujud, gitu kan. Sedangkan kenyataan nggak mengaminkan gitu kan, nggak mengiyakan apa yang dia harapin. Terus dia ngeliat teman dia kok bisa gitu kan. Jadi ya komparasi achievement gitu loh, bukan ke proses gitu. Padahal dia nggak tahu aja kalau temennya itu berbisnis dari kecil gitu. Istilahnya kayak gitu kasarannya. Jadi harapan tuh bagi orang yang lagi di fase dual itu kayak pedang bermata dua. Oh iya, buat semua orang sih sebenarnya harapan itu pedang bermata dua. Bagaimana kita manage-nya aja itu. Orang nggak ada harapan, ya nggak akan ada passion untuk hidup gitu kan. Istilahnya ya hidupnya bakal stagnan aja gitu. Tapi kalau terlalu banyak harapan dan itu nggak disertai dengan usaha dan keyakinan yang cukup, ya sama aja kayak ya kayak ya menyakiti diri sendiri lah. Kita udah tahu gimana sih kalau harapan tanpa usaha gitu. Soalnya gini, di psikologi itu ada namanya self efficacy. Atau kalau bahasa Indonesia itu efikasi diri. Itu tuh keyakinan di mana si individu ini bisa melakukan sesuatu dengan optimal dalam kehidupan dia. Nah, self efficacy ini itu dia bisa jadi self efficacy itu ketika ada dua hal. Apa tuh? Yang pertama self confidence, kepercayaan diri, dan yang kedua itu expectation. Yang mana itu adalah harapan. Jadi kalau nggak ada harapan, ya nggak akan ada effikasi diri. Gitu. Sedangkan effikasi diri itu penting buat manusia. Gitu. Tapi gitu, harapan tanpa self confidence, sama aja bohong. Apalagi kita tadi udah ngomongin ciri-cirinya, penyebabnya. Terus katanya si ini Ramayana. Loh, siapa itu Ramayana? Ramayana Robinson. Ada 5 fase yang dilalui oleh individu ketika mereka ada di dalam fase quarter life crisis. Apa aja tuh? Fase pertama, adanya perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan serta tidak mampu memutuskan apa yang harus dijalani dalam hidup. Itu tadi kayak kebanyakan harapan, kebanyakan rencana. Jadi mereka kayak membuat jebakan Batman buat diri dia sendiri. Kayak yang aku selalu bilang sama teman, ketika mereka mulai ide itu mahal, enggak, ide itu murah, yang mahal? Eksekusinya yang mahal. Bapak anti mainstream ya. Ide itu murah, siapapun bisa punya itu. Oh benar. Iyalah, eksekusinya yang mahal. Iya, itu pernah aku sebutin di salah satu review yang ada di blog sih. Banyak orang mempunyai ide yang sama, tapi nggak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengeksekusi hal itu dengan baik. Iya. Terus? Makanya mulai aja dulu. Loh, kok malah iklan terus? Aduh, Anda brand ambasadornya. Enggak. Terus? Fase kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengubah situasi. Itu tadi yang pernah aku alamin kan, udah main mapping, udah ditulis semua, terus ngerasa ada yang salah dan ngerasa harus ada yang diubah di sini. Misalnya kalau wah
ini kok gaji segini-gini aja ya gitu. Ya berarti ada dua hal yang bisa kita ubah di situ. Mau gajinya naik atau gaya hidupnya yang diturunin gitu. Karena hidup itu emang tentang pilihan aja. Asik. Pesan moral. Fase ketiga, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sangat krusial. Misalnya keluar dari pekerjaan atau memutuskan suatu hubungan yang sedang dijalani, lalu mulai mencoba pengalaman baru. Nah, kalau di kasus lu kan waktu itu udah galau tuh 6 tahun di percetakan gitu-gitu aja, akhirnya udah nggak ada ilmu baru yang bisa dipelajarin gitu istilahnya. Memilih untuk resign. Fase keempat. Loh, padahal kalau misal bapak nurusin, siapa tahu itu percetakan udah jadi milik bapak itu. Iya sih. Kalau lagi kecil. Iya sih, benar juga ya. Fase keempat, membangun pondasi baru di mana individu bisa mengendalikan arah tujuan kehidupannya. Nah, ketika kita udah nemuin apa yang salah, terus kita mulai ngubah solusinya, tuh mulai bangun lagi karirnya. Ya udah, kita berarti aku harus menabung sekarang untuk membeli narkoba loh. Beli narkoba. Terus setelah pijakannya udah kuat, masuklah di fase kelima, membangun kehidupan baru yang lebih fokus pada hal-hal yang memang menjadi minat atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh individu itu sendiri. Nah itu biasanya kalau di karir kan, karir seseorang, kalau di rata-rata kan karir seseorang itu biasanya mulai mapan itu di usia berapa? 28, 29, 30. Mulai agak stabil. Tuh. Jadi kalau misal ini dirangkum itu, manusia itu harus melewati instability baru stabil. Emang harus gitu ya. Bahkan ada yang sampai tua nggak stabil, ya ada juga. Ya banyak sih. Ya itu tadi, hidup itu memang tentang pilihan. Ya manusia macam-macam ya. Ini kan ngomongin manusia yang pada umumnya. Terus setelah kita tahu fase-fasenya, kalau menurut psikiater atau psikolog yang profesional, cara-cara buat ngelewatin quarter life crisis ini apa sih? Ya sebenarnya secara gak langsung itu udah disinggung di fase-fase yang tadi disebutin kan. Kalau yang ini versi, kalau misalnya orang udah nyadar nih, wah ternyata aku ada di fase ini gitu. Terus dia bingung nih, terus aku ngapain ya gitu. Apa yang harus mereka lakuin? Ngomongin secara general ya, nggak harus tentang quarter life crisis aja gitu. Ketika kita sudah menyadari sesuatu ada yang salah, yaitu kita harus mengurangi trigger utama. Gitu. Nah, yang dalam kalau yang kita omongin tadi penyebabnya antara lain adalah media sosial, tekanan sosial, masyarakat, fungsi sosial, semua berhubungan dengan sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ya itu, kalau zaman sekarang nih teman-teman kita yang ada di quarter life crisis itu kan, yang kita tahu lah mereka sampai ada active account, ada yang tiap hari ngeluh aja di akun media sosial mereka gitu, hapus akunnya, terus 3 hari kemudian aktif lagi. Jadi kalau memang media sosial itu merupakan trigger kita, mendingan istirahat dulu. Iya, diistirahatkan dulu. Nggak ada salahnya, dan kayaknya fine-fine aja orang hidup tanpa media sosial juga. Iya, bahkan kecuali emang nyari duit dari sana. Ya gitu. Ya kalau misal duitnya ada di sana ya jangan diistirahatkan lah ya. Gitu. Fokus aja ke nyari duit. Iya. Kalau udah ngerasa ada yang nggak beres gitu ya, kata aku tuh kayak ya udahlah ngambil jeda, ngambil istirahat gitu kan. Nah ketika ngambil jeda, ngambil istirahat itu gunakan sebaik-baiknya untuk kayak self talking gitu loh. Merenung, berkontemplasi gitu. Kita renungkan, ini ada yang sesuatu yang nggak beres nih. Kira-kira apa gitu loh. Karena yang tahu soal diri kita itu ya kita sendiri gitu loh. Nah ketika kita udah merasa ada yang salah nih, kita tahu dong
ini kita bisa nyelesain sendiri apa enggak, istilahnya. Dan ketika kita ngerasa oke, ini gue masih bisa handle sendiri, ya udah kita mesti memutuskan nih step selanjutnya ngapain biar kita bisa keluar dari fase ini gitu kan. Tapi kalau semisal kita ngerasa kayak gue udah chaos banget deh, gue nggak bisa deh kalau semisal terus-terusan kayak gini gitu. Udah stres makin tinggi, makin makin depresi. Di saat itulah ya bantuan-bantuan profesional kita butuhkan gitu. Gak ada salahnya loh kita pergi ke psikolog. Gak ada salahnya kalau emang kita harus pergi ke psikiater, kita ke psikiater ya. Gitu. Justru emang harus sih. Nah kalau semisal kita emang kayak belum saatnya sih kayaknya ke psikolog, ke profesional. Kalau emang punya teman dekat yang gak ada salahnya kita omongin gitu. Oh, curhat. Iya, kita curhat ke teman kita yang bener-bener tahu sama kita ya, yang bener-bener tahu soal kita gitu. Jangan teman yang teman cerita, tapi habis kita cerita diceritain lagi ke orang lain. Tuh ceritanya ketua masjid. Bisa jadi gitu. Ke ember. Iya, jadi bukan cerita ke ember lagi sih, kalau itu ke samudra. Ya ke samudra itu menggaung gitu kan. Jadi ketika kita udah dapat, kalau misal kita memutuskan untuk meminta bantuan profesional kan pasti sama psikolognya, sama si ahli itu bakal dituntun nih, kamu harus gini gitu. Jadi gini, psikolog mau sehebat apapun si psikolog atau si psikiater ini, kalau si individunya atau kitanya nggak ada niat buat keluar dari fase itu atau nggak ada niat untuk berubah, ya nggak akan gimana gitu loh. Jadi balik lagi, mau kamu itu atau teman-teman ini mau share ke teman atau mau datang ke profesional, intinya adalah balik lagi ke diri kita gitu. Kita mau keluar dari zona ini gitu loh. Gitu kan. Kita membutuhkan pertolongan ya kita mesti siap, mesti menyiapkan diri kalau ya kita tuh emang butuh ditolong gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Karena kalau kita lihat-lihat lagi juga banyak loh orang yang di usia 27. Makanya sampai ada sebutan apa tuh buat orang-orang yang di usia 27. 27 Club. Nah, banyak Kurt yang akhirnya bunuh diri gitu kan. Itu padahal katanya mereka sedang ada di puncak-puncaknya gitu. Tapi kok malah melakukan bunuh diri gitu kan. Karena mereka depres. Iya, mereka rata-rata depresi dan mereka nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Bisa jadi mereka sedang ada di fase itu dan ya kayak mengendapkan sendiri gitu, diendapkan, akhirnya satu klik jadi trigger, makin memporak-porandakan semuanya gitu. Dan ketika kita udah merasa bahwa sesuatu ada yang nggak beres gitu, ya udah pokoknya kalau memang masih itu tadi, kalau memang masih sanggup buat sendiri nyelesain sendiri, ya udah gitu loh. Tapi kalau emang udah nggak sanggup, cari orang lain gitu, daripada nanti malah salah jalur gitu kan. Tapi mendingan ini sih cerita dulu aja sih kayaknya. Cerita dulu aja ke temannya atau siapa, nanti kalau udah keluar semua dari kepala itu baru bisa enak gitu loh mikirnya. Jadi, atau gimana? Memang paling enak itu kalau nggak mau cerita, nggak pengen orang lain tahu, nulis. Iya benar, nulis. Nah kalau di psikologi itu juga ada namanya terapi expressive writing. Jadi expressive writing itu kita menuliskan apapun yang kita pikirkan. Ya udah kita tuliskan aja. Pokoknya apapun yang kita benci tulisin aja di situ gitu. Karena sejatinya manusia itu tidak butuh didengarkan. Enggak butuh. Lu mau dengerin kayak mau enggak kayak bodo amat gitu kan. Manusia itu hanya butuh mengeluarkan apa yang ingin mereka keluarkan. Apa yang menjadi beban mereka ingin menyampaikan gitu. Kayak gitu aja. Jadi ada yang nggak ada orang atau nggak ada orang yang ngedenger, ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Tapi kalau daripada nanti kita cerita tadi ya, sharing ke temen, terus nanti sama temennya malah diomongin ke yang lain. Jadi lebih baik ya udah kita nulis diary gitu. Menuliskan apa yang kita rasakan gitu kan. Nulis diary, siapa tahu jadi buku kayak Raditya Dika gitu. Iya benar. Malah Sesuatu. Atau kalau misal kita nulis nih, terus kita kayak terlalu merasa apa istilahnya? Bukan malu, merasa payah sendiri gitu ketika membaca cerita itu. Abis nulis nih misal,
Ya udah langsung kita sobek-sobek aja gitu. Yang penting emosi negatifnya udah dikeluarkan gitu. Jangan sampai emosi negatif itu kita simpan sendiri di dalam, terus akhirnya malah sifatnya destruktif gitu loh. Malah merusak diri sendiri gitu. Malah kayak nyimpen kotak Pandora aja gitu. Ya kayak nunggu bom waktu sih kalau kayak gitu kata. Terus gimana tuh? Apalagi? Kayaknya udah semua ya. Kita udah cukup lah sharing apa itu QLC, apa itu quarter life crisis, ciri-cirinya, penyebabnya, ciri-ciri, gimana cara ngehandle-nya. Ya sedikit banyak kita udah sharing soal itu semua. Ya intinya gini, buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang merasa ada di fase quarter life crisis, itu adalah fase yang wajar, manusiawi. Normal kok. Nggak masalah. Adalah manusiawi ketika manusia merasa tidak baik-baik saja gitu. Jangan ngerasa gue baik-baik aja kok, tapi sebenarnya tidak baik gitu. Itu kan tandanya kita masih manusia. Iya, ketika kita tidak merasa baik-baik saja ya berarti Anda masih menjadi manusia. Iya. Gitu. Kalau semuanya normal-normal loh. Malah ada yang salah. Jangan. Kita hidup di dunia komik. Buat teman-teman balik lagi yang sedang ada di fase quarter life crisis, mungkin pengen lihat lagi kalau emang ciri-cirinya tadi emang lagi dialamin, kayak kalau misalnya lagi ngerasa kalau atau lagi ada berhadapan sama pilihan-pilihan kayak yang tadi kita jelasin, ngerasa hopeless, chaos, mungkin bisa jadi lagi ada di fase ini. Terus teman-teman yang mungkin udah melewati fase itu, ya pokoknya intinya gini loh, kalian tuh amazing gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting atau remeh gitu ya, karena cuma ngomper kehidupan aja gitu, ngomper keadaan kita dengan keadaan orang lain, akhirnya malah menghancurkan apa yang udah kita capai gitu. Iya, benar. Pokoknya kita berdua mengucapkan terima kasih karena kalian semua masih bertahan sampai sekarang untuk menghadapi kehidupan yang berat semakin menyebalkan ini. Oke. Kita sudahi episode soal quarter life crisis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.